Pemirsa, Nikita Mirzani kembali menjalani sidang lanjutan perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kondisi kesehatan Nikita Mirzani sudah kembali pulih setelah sebelumnya ia sempat mengeluh sakit pada giginya. Namun sembuh dari sakit gigi, terungkap kondisi lain Nikita Mirzani serius dari dugaan. Kini Niki merasa kesakitan pada lehernya akibat kasur lapas yang tipis jauh dari kesan mewah seperti kamar di rumahnya. Apalagi dahulu Nikita sempat operasi leher karena pengapuran. Efek dari itu, Nikita merasakan adanya penyempitan dan benjolan pada syaraf yang nyambung ke otak dan juga ke jantung. Karena khawatir, maka Niki mengajukan permohonan untuk melakukan pengobatan fisioterapi yang harus dilakukan selama 6 minggu dan tiap minggunya selama 2 atau 3 kali. Jadi kan aku pernah operasi leher nih, ada pengapuran di nomor 5 tulang, kan sudah pakai pen, cuman karena tidurnya di tahanan, kan kasurnya kan nggak sesuai sama di kamar, jadi ada pergeseran dan ada benjolan. Nah itu harus fisioterapi dulu selama 6 minggu. Kalau masih ada penyempitan, baru nanti dioperasi tindak lanjutnya gitu. Jadi kelengan, terus gampang susah. Kalau sakitnya sebetulnya udah dari waktu di Polda sebulan. Dokter nyaranin untuk fisioterapi selama 6 minggu, seminggu 3 atau 2 kali. Tulang sumsum leher itu kan dia ada 2 kabel kayak kabel. Satu tuh ke otak, satu ke jantung. Yang kalau misalkan dia makin menyempit ya nauzubillah. Berbeda dari sebelumnya, Niki tampil lebih feminin tapi nyentrik dengan busana serba hitam serta rambut panjang dikepang kecil digerai ke belakang dan dijepit pita berwarna merah muda. Namun penampilan Niki itu tidak menghilangkan sikap tegas dan garangnya saat menjalani persidangan. Suasana sidang mendadak panas. Emosi Niki tiba-tiba memuncak setelah jaksa penuntut umum membongkar pesan-pesan lamanya yang dianggap tak berkaitan dengan perkara. Sikap Niki itu hingga membuat hakim ketua harus berkali-kali menegur Niki untuk bersikap tenang. Hakim menyarankan Nikita untuk mengajukan keberatan nanti saat pembelaan. Sementara itu, terkait 2 saksi ahli yang dihadirkan JPU, Niki mengetahui bahwa jawaban dari para ahli akan tidak sesuai apa yang ia harapkan. Di sisi lain, Niki juga tengah berjuang mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Lantas benarkah peluang Niki untuk bebas dari jerat kasus dugaan pemerasan kepada Reza Gladys semakin menipis? Mengingat beberapa kali permohonan penangguhan penahanan Niki ditolak majelis hakim. Kalau aku mah udah tahu kalau saksinya pasti yang ditanya apa jawabnya pasti akan sama terus. Tapi kan nggak apa-apa, biar berjalan aja biar cepet. Semoga jadi ahli beneran dah dia. Gimana ahli? Seperti apa mungkin? Banget dong pasti. Semoga bisa diterima lah dari teman-teman yang lain. Iya, kasihan anak-anak, masalahnya yang dipikirin itu cuma anak-anaknya aja kan. Aminya udah nggak ada, udah berapa lama Aminya nggak ada. Lalu nanyain Aminya gimana, Ami di mana, Ami lagi ngapain. Ibunda Raffi Ahmad kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit di Singapura. Menemani sang ibunda yang tengah dirawat di rumah sakit, Raffi Ahmad ke Gap begadang kalau lantaran postingan foto istrinya, Nagita Slavina, tidur bersama kedua anaknya Rafathar dan Rayanza. Postingan Raffi itu mencuri perhatian netizen lantaran dilengkapi status mellow pada dini hari. Anak lelaki-laki, kelak dunia menuntutmu menjadi lelaki yang tegar. Tapi ingatlah, selama ibu masih hidup, engkau tak pernah berjalan sendirian. Tak hanya itu, Raffi Ahmad juga minta doa ke netizen untuk turut mendoakan sang mama Ami yang akan jalani operasi. Sementara Raffi sibuk unggah foto sampai minta doa soal mama Ami yang sakit dan akan dioperasi. Bagaimana dengan kedua adik Raffi, Nisha dan Shahna Sadika yang justru sibuk unggah konten kegiatan sosialnya masing-masing. Mohon doa untuk mama tercinta yang akan menjalani operasi besok atau lusa. Semoga diberikan kesehatan, kelancaran, dan ketenangan hati. Semoga kita semua selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Love you, Mom. Astrid Kuya ditemani sang suami Uya Kuya akhirnya buka suara soal penjarahan rumahnya yang dilakukan masa beberapa waktu lalu. Astrid yang tak kuasa membendung air matanya mengungkapkan perasaannya kepada ibu-ibu yang hadir dalam sebuah acara di masjid. Dalam video itu, ibu dua anak ini menampik tudingan yang ditujukan ke suaminya terkait narasi gaji dan fasilitas yang diterima suaminya sebagai anggota DPR RI.
Saya benar-benar, Bu, saya ngerasain saya korban fitnah. Jujur, Bu, saya seperti ngerasa dizolimi. Sampai yang terjadi dengan rumah saya. Bu, tidak ada sepeser pun duit dari DPR untuk membangun rumah itu. Astrid juga dengan tegas membantah bahwa rumahnya dijarah dibangun dari hasil bekerja sebagai anggota dewan. Ibu dua anak ini menceritakan kalau rumah mewah yang ditempatinya selama ini dibangun dari kerja kerasnya dan sang suami selama bekerja di dunia hiburan. Kamu tahu rumah itu dibangun dengan keringat saya, dengan keringat suami saya. Syuting dari pagi sampai pagi. Astrid mengungkap bahwa selama kurang dari 1 tahun menjabat sebagai anggota dewan, dirinya dan suaminya Uya-Kuya selalu bersikap amanah. Dia juga memastikan bahwa setiap program bantuan yang diberikan pemerintah diberikan secara penuh kepada masyarakat tanpa adanya potongan sepeser pun. Tidak ada sepeser pun setiap kali kita turun ke masyarakat, apa yang diberikan oleh pemerintah itu kita berikan semua kepada masyarakat. Tidak ada dipotong sepeser pun. Karena saya tahu itu amanah. Seperti diberitakan sebelumnya, Sabtu malam 30 Agustus 2025 menjadi kisah kelam dalam kehidupan Uya-Kuya dan keluarga. Kediaman mewahnya di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur yang dihuni oleh mertuanya dijarah massa hingga meninggalkan kerusakan parah.